Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan bunga tabungan. Oke, langsung saja kita menuju soalnya, nak. A few moments later. Oke, sama seperti di video-video sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan soal, kita kilas terlebih dahulu materi atau rumus-rumus yang berkaitan dengan bunga tabungan. Apa itu? Coba kita lihat, anak. Ingat-ingat rumusnya, yaitu yang pertama, bunga selama 1 tahun itu sama dengan P persen dikali M. P persen itu sendiri adalah besaran bunga yang diberi bank, kemudian M itu sendiri adalah besaran uang yang ditabung ya, atau tabungan awalnya ya. Kemudian bunga selama T tahun berarti tinggal P persen dikali M dikali T ya. Misalkan bunga selama 2 tahun, nah berarti T nya bisa digantikan dengan angka 2 ya. T ini lamanya menabung. Nah, bunga selama N bulan berarti N per 12 dikali P persen dikali M ya. Nah, sementara jumlah tabungan yang didapat setelah menabung itu adalah sama dengan M, tabungan awal ya, atau besaran uang yang ditabung, ditambah bunga yang didapatkan. Nah, untuk menghitung suku bunga dalam persen, yaitu berarti bunga dalam setahun dibagi M ya. M ini adalah besaran tabungan awalnya ya, dikali 100% ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang mungkin akan kita gunakan di soal-soal berikut ini ya, nak. Oke, langsung saja kita cek soal nomor satunya seperti apa. Nah, di sini dikatakan ayah menabung di bank dengan tabungan awalnya itu adalah Rp12.500.000. Jika bunga bank tersebut memberikan bunganya yaitu ya 12% per tahun, maka dalam waktu 8 bulan tabungan ayah menjadi, nah berarti kita cari tahu dulu ini ya. Kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui ya. Di sini berarti tabungan awalnya yaitu M-nya itu Rp Rp12.500.000. Sementara bunga yang diberikan oleh bank, persen P-nya ya, itu adalah 12%. Lalu bunga apa dalam waktu 8 bulan ya. Berarti bisa kita gunakan yang ini ya, berarti N-nya itu adalah 8. Oke, kita cari tahu dulu besaran bunga yang didapat oleh ayah ya. Berarti bunga sama dengan N per 12 dikali persen P dikali M. Nah, berarti N nya kan 8 bulan ya, dalam waktu 8 bulan berarti 8 per 12 dikali persen P nya itu berarti 12/100 ya, dikali tabungan awalnya itu adalah Rp 12.500.000 ya. Bisa kita coret 12 dengan 12, lalu ini bisa kita coret 0,2 dengan ini 0,2, sehingga kita tinggal mengalihkan 8 dikali 125.000 ya, dikali 125.000. Oke, nah berarti hasilnya itu adalah 1 juta ya. Berarti ayah mendapatkan bunganya itu adalah 1 juta. Nah, sehingga dalam waktu sebulan ya, jumlah tabungan ayah seluruhnya dalam waktu 8 bulan itu M ditambah bunga ya, M ditambah bunga ya. M-nya itu tabungan awalnya itu adalah Rp 12.500.000 ditambah Rp 1 juta rupiah. Nah, udah bisa kita tebak ya bahwa yang dapat di ayah selama waktu 8 bulan itu adalah Rp 13.500.000 yang A ya. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal yang kedua.
kakak menabung uang sebesar 500.000 di bank dengan bunga 6% per tahun. Jumlah tabungan kakak setelah 10 bulan adalah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Tulis dulu apa saja yang diketahui. Berarti tabungan awalnya kakak tuh menabung Rp 500.000 ya, Rp 500.000. Nah, lalu persen bunganya ya dari bank itu adalah 6%. Nah, menabung selama 10 bulan, berarti N-nya itu 10 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu bunga. Kita cari tahu dulu bunga yang dapat kakak ini berapa. N per 12 dikali persen P dikali M. Nah, kita tahu maka ini menabung selama 10 bulan, berarti 10 per 12 dikali persen P, 6 per 100 dikali tabungan awalnya. Tabungan awalnya itu adalah 500.000 rupiah. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, ini nolnya 2 bisa kita coret, nolnya 2. Kemudian 6 12 itu adalah 2 ya. Lalu 10 dibagi 2 itu adalah 5, sehingga tinggal kita kalikan nih ya. Berarti 5 kali 5 itu adalah 25, kita tambahin nolnya 3, 25.000. Nah, berarti bunga yang didapat oleh kakak itu adalah Rp 25.000. Nah, berarti tinggal kita tambahkan saja ya, yaitu M plus bunga ya. M itu sebagai tabungan awalnya. Tabungan awal kakak itu adalah 500.000 ya, 500.000 ditambah Rp 25.000 ya. Oke, berarti sudah jelas ya, kakak nanti akan mendapatkan jumlah tabungan pada saat 10 bulan itu adalah Rp525.000 yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, kita cek soal yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwa ayah meminjam uang Rp 10 juta di sebuah koperasi dengan bunga 9% per tahun. Jika ayah ingin melunasi pinjamannya dengan angsuran selama 10 kali yang besarnya sama pada tiap akhir bulan, maka besar angsuran yang harus dibayar oleh ayah adalah, nah di sini tulis dulu apa saja yang diketahui ya nak. Yang pertama, ayah meminjam uang 10 juta. Nah, berarti ini sebagai M-nya ya. Kemudian bunganya adalah 9%. Nah, jika ayah ingin melunasi pinjaman dengan angsuran selama 10 kali yang besarnya sama pada tiap akhir bulan, oke, maka besar angsuran yang harus dibayar oleh ayah adalah, nah berarti kita harus cari tahu dulu nih besaran bunganya ya selama 10 bulan itu ya. Oke, kita cek ya, berarti kita gunakan rumus yang ini ya nak. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, M-nya itu adalah Rp 10 juta ya. Kemudian persen P-nya itu adalah 9% dan N-nya itu adalah 10 ya. Oke. Berarti kita cari tahu dulu bunganya nih. Bunga berarti 10 per 12 dikali berapa? Dikali persen P ya. Persen P nya itu 9%, berarti 9 per 100 dikali pinjaman awalnya adalah 10 juta. Oke, nah ini kita coret nih nak. Ini nolnya 2, kita coret nolnya 2. Kemudian 9 dibagi 3 itu adalah 3, 12 dibagi 3 itu adalah 4 ya. Berarti sisanya itu tinggal 3, kita tambahkan nolnya ya, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 dibagi 4 ya. Nah, berarti 3 juta dibagi 4, 3 juta dibagi 4, nah, 750.000
rupiah. Nah, ini bunga yang mesti ayah tambahkan ya. Nah, berarti total yang mesti ayah kembalikan ke bank atau ke koperasi yaitu Rp 10 juta ditambah Rp 750.000 ya, berarti besarannya itu dah Rp 10.750.000 rupiah ya, yang harus dikembalikan selama 10 kali, berarti tinggal bagi 10 aja, coret. Nah, berarti saya harus angsurnya setiap bulannya itu adalah 1.075.000 ya. Nah, oke, berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, next kita ke soal nomor 4. Dinda menyimpan uang sebesar 3 juta di bank. Bank memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Jumlah tabungan Dinda setelah 1 tahun adalah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini nih. Langsung ya, P% dikali M untuk mendapatkan bunganya dulu ya. Berarti bunga sama dengan P% dikali M. Ingat, P% itu adalah bunganya yang diberikan bank dalam setahun. Berarti 15% dikali M itu adalah tabungan awalnya ya, atau besar uang yang ditabung 3 juta. Oke. Nah, coret 2. 15 kali 3 itu adalah 45. Kita tambahin nolnya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, berarti Dinda mendapatkan bunga sebesar 450.000. Nah, kita tambahkan dari tabungan awalnya nih nak. Nah, berarti sudah pasti Dinda mendapatkan 3.450.000 rupiah selama 1 tahun. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat soal kelima. Yang kelima, ayah menyimpan uang di bank sebesar 25 juta. Setelah 2 tahun menabung ya, tabungan ayah menjadi 29 juta. Persentase bunga tabungan per tahun yang diberikan bank tersebut adalah, ini setelah 2 tahun, berarti selama T tahun. Nah, berarti kita bisa gunakan yang ini ya. Tapi sebelum itu kita mencari tahu dulu nih bunga yang didapat ayah tuh berapa. Dari sini ya. Karena jumlah tabungan seluruhnya yang didapat ayah itu adalah 29 juta ya. Ini ya. Dan tabungan awalnya itu menyimpan uang 25 juta. Berarti M-nya ya. Sehingga untuk mendapatkan bunga yang didapat ayah selama 2 tahun itu adalah tinggal Rp 29 juta dikurang Rp 25 juta ya, sehingga ayah mendapatkan bunga dari bank itu sebesar Rp 4 juta rupiah ya. Nah, oke. Lalu bisa kita gunakan rumus yang ini ya, yang dicek di sini ya, untuk mendapatkan persentase bunga yang dapat oleh ayah ya. Kita tulis di sini ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, bunga selama T tahun.
Bunga yang dapat ayah itu adalah 4 juta ya. Berarti terusnya gimana ya? 4 juta ya, sama dengan P persennya kita belum tahu karena ini yang kita cari. P persen dikali tabungan awal ayah 25 juta ya, dikali selama 2 tahun, dikali 2. Berarti ini tinggal kita coret aja juta sama juta ya. Berarti 4 sama dengan P persen dikali 25 kali 2 itu 50. Sehingga menjadi P persen sama dengan 4/50 dikali 100 ya, karena persentase bunga ya. Berarti 4 kali 100 itu adalah 400 dibagi 50. Coret 40 dibagi 5 itu adalah 8%. Berarti jawabannya yang D, delta. Oke, kita ke soal yang terakhir ya nak. Bu Dini memiliki saldo tabungan sebesar 2.800.000 setelah 1 tahun menabung. Jika bunga yang diberikan bank 12%, maka besaran tabungan awal Bu Dini adalah, nah ini berarti kita mencari besaran tabungan awal Bu Dini ya, atau M-nya yang kita cari. Nah, kita tahu bahwa Bu Dini di akhir setelah 1 tahun menabung itu 2.800.000, berarti bisa kita gunakan ini ya. Berarti bunga yang didapat Bu Dini itu bunga ya, bunganya itu berarti 2.800.000 dikurang, ini kan tabungan akhirnya ya, tabungan awal kan kita belum tahu, berarti dikurang M ya. Oke, lalu karena kita ingin mencari besaran tabungan awal pun ini, berarti kita kaitkan dengan rumus yang selama 1 tahun. Berarti ini ya, berarti P persen dikali M ya, P persen dikali M. Berarti gimana nulisnya nih? P persen dikali M. P persennya dikasih oleh bank itu adalah 2% ya, berarti 12/100 dikali M ya. Oke, nah berarti ini kita ketemukan nih ya, 2.800.000 dikurang M sama dengan 12/100 dikali M ya. Nah berarti 2.800.000, nah ini min M nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti 12 ini kan dikali 12/100 M ditambah M ya. Nah, kita tahu bahwa sisanya berarti 12 M/100 ditambah M berarti 12 M/100 ditambah 100/100 M ya. Berarti ini sama aja dengan 2 di sini aja nah, di sini aja ya. Berarti 2.800.000 sama dengan 12 M ditambah 100 M itu adalah 112 M/100 ya. Nah, berarti ini pindah jadi kali ya ke sini nah. Berarti 2.800.000
dikali 100 sama dengan 112M. Nah, berarti M sama dengan, wah ini jadinya berapa nih? 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tambahkan nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik. Nah, berarti 280 juta ya. Dibagi 112. Nah, berarti M ini sebagai tabungan awal Budi nih. 280 juta dibagi 112. Nah, hasilnya adalah Rp 2.500.000 rupiah. Jawabannya yang oke, cukup mudah ya nak menjawab soal-soalnya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Nah.